anak-anak? Pagi, Bu. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Gimana kabar kalian pagi ini? Baik. Baik ya. Suara ibu terdengar tidak? Terdengar. Aku izin kembali buka maskernya ya. Ya. Pagi ini kita ketemu lagi dengan ibu di pertemuan yang keempat ya. Jangan bosan-bosan ketemu sama ibu ya. Di pertemuan keempat khusus untuk proyeknya. Ya, hari ini ketemu. Ibu sudah sampaikan absennya biasa di WA grupnya pakai Google Form. Kalian sudah ngisi semuanya? Sudah. Baik, kita cek untuk absen hari ini. Pagi ini mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Absennya Ibu download seperti biasa ya. Absennya Ibu download, nanti akan Ibu masukkan ke dalam portofolio kelasnya untuk absennya hari ini. Kita cek sama-sama absennya ya. Siapa tahu ada yang terlewat ya. Absen berapa? Ada sakit, ada izin. Oh, ada yang dispen. Ini loinya masih dispen ya. Kemudian isiannya dispen juga. Oh, ada candranya masih sakit. Yang sakitnya ada 3 orang ternyata ya. 3 orang. Kemudian izinnya ada 7 ya. Banyak yang izin ya. Ada Raina nggak hari ini? Ada. Raina, mungkin nggak karena ada Raina gitu ya. Kemudian dispensasinya ini ada lomba olahraga mungkin ya, untuk dispensasi mewakili sekolah. Oke, untuk absennya Ibu cukupkan, absennya Ibu tutup ya. Yang pertemuan yang keempat ini kita masih belajar melanjutkan tentang proyeknya, tentang makalahnya, tentang video pembelajarannya. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang beberapa hal yang harus seperti pertemuan pertama kita sepakati di pertemuan keempat itu bahwa proyeknya berupa makalah dan videonya, video kalian membuat desainnya harus dikumpul hari ini ya. Ada mungkin yang belum selesai? Tidak, sudah semua selesai ya. Karena materi sekarang hanya sedikit. Tentang dilatasi kan kita pakai skala, mungkin sebentar aja bisa ambil waktu 15 menit, jadi sebentar aja bisa kalian lanjutkan untuk desainnya lebih disempurnakan kembali untuk dikumpulkan hari ini. Atau kalaupun mungkin ada beberapa atau salah satu kelompok yang berhalangan untuk mengumpulkan hari ini, mungkin masih bisa Ibu kasih waktu lagi ya. Sebenarnya sih tidak boleh ya, karena sudah kesepakatan hari ini harus dikumpul. Nah, untuk materi daripada dilatasi itu kan sudah disampaikan ya di pertemuan-pertemuan yang bukan proyek. Materi kan sudah pernah disampaikan di kelasnya. Ibu ingin tahu nih untuk materi dilatasinya seberapa ingatkah kalian tentang materi itu ya. Ibu akan share untuk link kuisisnya lagi. Ibu akan mengadakan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa kuisis untuk materi dilatasi. Silakan siapkan dulu komputernya. Siapkan komputernya atau HP-nya. Yang tidak pakai komputer, pakai HP-nya untuk kuisisnya. Ya, kodenya itu 003091. 003091. Seperti biasa Ibu akan screenshot untuk kuisis hari ini di grup kalian. Kalau nanti ada yang berhalangan atau tiba-tiba keluar di
pertengahan itu kalian bisa join kembali ya, tetapi waktunya kalian kekurangan ya, dikerjakan dengan baik. Nah, itu kodenya 003091. 003091. Segera join ya. Ya. Masih login, ada masih loading, komputernya loading dia. Saudara, kita mulai ya. Belum, masih ada yang belum gabung ya. Ibu tunggu lagi 1 menit saja. Tunggu lagi 1 menit saja. 1 menit lagi. Jangan serius-serius baru dikasih kuisis loh nak. Itu kan sudah kalian pelajari semuanya. Sudah? Sudah nak? Sudah. Oke, kita mulai. Iya. Kita mulai. Silakan dikerjakan secara mandiri. Perhatikan waktunya ya. Waktunya itu ada 10 soal, masing-masing soal kurang lebih 1 menit. Nah, tergantung kecepatan kalian bisa kurang dari 1 menit. Nilai poinnya adalah 10. Kalau 10 soal semuanya benar 100. Nah, perhatikan waktunya. Perhatikan waktunya nak, waktunya lagi kurang lebih 2 menit lagi. 2 menit lagi kurang lebih. Perhatikan waktunya. Ada yang mengalami kesulitan? Atau adakah yang senang banget ya mungkin tampilan di kuisnya setelah benar itu ada terang mungkinnya, oh kok saya muncul gitu. Ya. Bisa seperti itu, jadi ketawa. Sudah, perhatikan waktunya. Waktunya perhatikan. Baik nak, untuk kuisisnya waktunya sudah habis. Akan ibu akhiri untuk kuisisnya.
Nah, sudah berakhir dia. Silakan diperhatikan ke depan. Diperhatikan ke depan, ternyata adakah perubahan untuk pertemuan yang kedua? Anak yang pertama, oke, ternyata dia yang pertama. Kemudian yang kedua ada Bibasu, siapa Bibasu ya? Bibasu. Kemudian yang ketiga Puspa. Ada Puspa. Oke. Ternyata desanya digeser ya. Aduh, desanya digeser untuk materi dilatasinya. Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin mengetahui pemahaman kalian, apakah kalian masih mengingat tentang materi dilatasinya ya. Ini sebagai materi prasyarat, sebagai prasyarat kalau kita akan mengerjakan proyeknya di sub dilatasinya ya. Kalau kalian sudah mampu untuk mengerjakan ini, kalian berarti masih mengingat. Kita cek ya, kita cek peringkat pertama tadi sudah. Nah, ternyata banyak ya yang benar ya, ada salah satu, salah dua. Kemudian kita cek ada salah satu, salah dua. Kita cek di soalnya, di soal yang keberapa mengalami kesulitan lebih banyak. Kita cek di soalnya, ternyata adalah soal yang kelima. Kita cek soal yang kelima. Siap-siap ini yang peringkat satu nih. Siap-siap nih. Atau yang lainnya ya, mungkin ya bisa yang lainnya menjelaskan. Kita lihat soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Ini tentang dilatasi. Kita lihat soal nomor 5 yang banyak salah ya. Nah, ini ternyata soal nomor 5. Bayangan titik D min 4,5 oleh dilatasi pusat 0,0, dilatasi di pusat 0,0 dengan faktor skalanya min 4. Baik anak-anak, Ibu akan mengadakan refleksi terhadap kuisis yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Ternyata soal nomor 5 sebagian ada kesalahan, banyak yang salah ini menjawab untuk soal yang nomor 5. Sekarang coba diperhatikan untuk dilatasi. Ibu mengingat kembali untuk materi dilatasinya. Dilatasi itu terhadap skala min 4. Siapa yang ingat yang berpusat di 0,0 itu boleh hukumnya, coba hukumnya sampaikan. Jadi rumus dilatasi terhadap pusat 0,0 yaitu rumus itu dalam kurung kx koma ky kurung tutup. K-nya ini apa, Go? Adalah faktor skala. Skala ya. Oke, ini berpusat di 0,0. 0,0. Oke. Nah, makasih, Go. Untuk dilatasi seperti soalnya berpusat 0,0, ini kenapa banyak yang salah pada soal mudah kan? Nah, rumusnya seperti Gongnya bilang adalah kx, ky. Kita bisa masukkan langsung nilai k-nya berapa? Min 4. Min 4. Kita masukkan nilainya min 4. Kemudian x-nya berapa? Min 4. Min 4 juga. Kemudian yang kurang, kemudian ky. K-nya berapa? Min 4. K-nya sama min 4. Kemudian dikali y-nya berapa? 5. Y-nya 5. Berapa hasilnya? Min kali min? Plus Plus 16. 16, koma Min 25. min 4 kali 5 min 20. Jangan sampai salah ya. Berarti jawabannya adalah D. D, A ya, jawabannya adalah A.
Nah ini yang sebagian besar ada mempunyai kesalahan di soal ini. Nanti kita cek pakai GeoGebra juga ya. Kita coba di titik itu memakai GeoGebra. Apakah benar jawabannya 16,20. Nah kemudian untuk dilatasi kalian kan sebagian besar harus menghafal rumusnya. Ini baru yang pusatnya 0,0. Ada lagi satu yang pusatnya A, B. Siapa tahu rumusnya? Saya, Bu. Oke, Nopan. Ternyata angkat tangan. Silakan Nopan. Ibu tuliskan di depan. Jadi rumus dari dilatasi yang berdasarkan titik A, B yaitu K dalam kurung K dalam kurung X dikurang A X kurang A kurung tutup plus A plus A, koma K K dalam kurung Y kurang B Y kurang B tutup kurung plus B. plus B. Ya. Nah ini yang pusatnya di A, B. Nah ini dia ya. Untuk dilatasi seperti Ibu ingatkan sedikit materinya sebelum kita ke proyeknya ya. Ini kan rumusnya kalian harus hafal ya. Paham anak-anak? Paham. Kita coba di GeoGebra-nya lagi sekali ya untuk kalian lebih paham lagi tentang materi dilatasinya. Hanya mengingat saja, tapi Ibu mengatakan refleksi kok bisa banyak yang salah gitu ya. 0,0 buat titik pusatnya. Kalian tuh sudah paham menggunakan GeoGebra? Kita cek titik A-nya ini, titik A-nya dengan pusat 0,0 dilatasi terhadap faktor min 4. terhadap faktor min 4. Min 4. Oke. Nah, kita cek di manakah dia titiknya. Ah, ternyata bayangannya ada di 16,-20. Nah, ini dia. Ini di 16,-20. Kita sudah coba tadi ya. Dengan menggunakan rumus itu tadi ternyata benar min 16,20. Nah, Ibu mengingat sedikit kalau tentang bangun untuk dilatasinya yang berpusat di 0,0 ada beberapa yang kalian harus pahami. Salah satunya misalnya Ibu buat bangunnya itu segitiga di depan, coba perhatikan segitiganya. Ada A-nya, ada C itu berada di titik 4,2, kemudian D-nya 5,2, kemudian B-nya 4,4. Nah ini kalau dilatasi, kalau bangun datar ini dilatasi berpusat di 0,0 terhadap berapa tadi di soalnya? Min 4 gitu ya. Kita lihat itu mengalami pembesaran apa pengecilan? Pembesaran apa pengecilan? Pembesaran apa pengecilan? Nah, kita coba. Kita coba ya semuanya perhatikan. Segitiganya kita dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan skalanya adalah min 4 sama dengan yang tadi. Kalian biar tahu aja perbedaannya, makanya Ibu buatkan di GeoGebra-nya biar lebih paham ya. Nah, kita cek. Ini dia. Ini dia 180 derajat. Nah, itu Ibu mengadakan sedikit refleksi untuk kuisisnya dan mengingatkan kembali untuk materi dilatasinya ya sebelum kita ke proyek biar tidak terlanjur ada kesalahan. Ingat dihafal rumusnya yang dengan pusat 0,0 dan dihafal rumusnya yang berpusatnya di A, B-nya. Ada pertanyaan lagi tentang kuisisnya? Tidak. Oke, kuisisnya Ibu cukupkan sekian ya. Ingin menyampaikan pembelajaran
pembelajaran hari ini kan seperti tadi Ibu sampaikan, pembelajaran hari ini itu tentang mendesain motif batiknya menggunakan transformasi geometri di bagian dilatasinya dibantu dengan aplikasi GeoGebra-nya. Sama karena sudah 3 kali pertemuan ya, sekarang pertemuan keempat berarti kalian sudah mahir nih menggunakan GeoGebra-nya untuk desain motif batiknya ya. Nah, apa namanya? Ibu pingin bertanya nih, sebelum kita lanjut tentang KD, IPK, kemudian ada tujuan pembelajaran untuk yang pertemuan hari ini. Ada KD-nya, ada IPK-nya. Apa KD dan IPK-nya? Kita cek ya, KD dan IPK-nya ya. Proyek kita sudah bertemu ini di pertemuan yang keempat dan pertemuan yang terakhir. KD-nya masih sama ya. KD-nya masih sama. KD-nya itu KD pengetahuan keterampilan 3.5 itu yaitu tentang menjelaskan transformasi geometrinya. Masih ingat kalian kan dari awal apa aja transformasi geometri? Refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Oke, terima kasih. Ternyata semangat sekali kalian menjawabnya. Nah, itu untuk KD kepengetahuannya. Sekarang KD keterampilannya. KD keterampilannya itu adalah 4.5, itu menyelesaikan masalah kontekstualnya tentang transformasi geometri juga. Ya. Nah, untuk IPK-nya karena kita project, IPK-nya itu untuk pertemuan hari ini adalah mendesain motif batik dari hasil dilatasi. Kemudian setelah IPK-nya ada dari tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan IPK kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini masih menggunakan pendekatan STEAM. Bagian mananya? A. Bagian A-nya. Masih bagian Ibu ya? Ya. Bagian seninya ya, nama Ibu seni, bagian seninya. Bagian A-nya STEAM. Kemudian model pembelajaran yang dipakai adalah PJBL, Project Based Learning. Dengan pendekatan STEAM dan model pembelajaran Project Based Learning diharapkan anak-anak mampu untuk mendesain motif batik dari hasil dilatasi. Itu ya tujuannya ya. Tetapi di proyeknya kalian bisa menggunakan keempatnya ya, karena pertemuannya sudah 4 kali. Sekarang kalian bisa menggunakan refleksi, dilatasi, direfleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Boleh digabungkan sekarang keempatnya ya, karena sekarang kalian harus menyempurnakan desain yang kalian buat. Paham? Paham. Nah, itu KD, IPK, dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu Ibu ingin bertanya nih, kita kan belajar tentang dilatasi. Apa kata lain dari dilatasi? Perkalian, pembesaran atau perkecilan dari suatu benda. Ya, apa contoh sehari-harinya dari dilatasi? Lampu senter. Lampu senter, oke, benar. Nah, kita mungkin pada saat belajar materi ya sudah dijelaskan ada lampu senter. Kita cek apa saja ada lagi untuk contoh-contoh. Nah, ada foto benar ini. Oh, ternyata ada foto. Untuk yang perempuan-perempuan pasti senang ini. Ganteng banget ya. Oh enggak, bukan tipenya berarti kalau saya. Bukan tipenya. Ini contohnya dilatasi pembesaran ya, perkalian ya. Kemudian ada yang mengambil foto itu juga merupakan salah satu contoh dilatasi. Kita lihat contoh yang lainnya, adakah selain itu yang bisa kalian pahami? Itu aja. Itu saja ya. Nah, itu contoh-contoh real di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah paham? Sudah. Nah, itu contoh realnya. Baik anak-anak, kita tadi absen sudah, kemudian kuisnya sudah, kemudian kalian sudah
beberapa menjawab contoh dilatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang ke pembelajaran inti. Pembelajaran inti dari proyeknya, ya. Kita ke pembelajaran inti dari proyeknya. Ibu akan menyampaikan kembali atau menanyakan kembali. Untuk pembelajaran inti, karena kita menggunakan project based learning, oh ternyata anginnya sepoi-sepoi, jadi jatuh semua ininya, berkasnya, LKPD-nya kalian jatuh. Coba AC-nya, kerasnya, inginkah sejuk ya, Nah, sekarang kita akan masuk ke fase satunya. Fase satunya itu adalah penentuan dari proyek yang kalian buat. Penentuan dari proyek yang kalian buat. Sekarang ibu tanyakan, harus sama? Semua kelompok harus sama. Apa proyek yang kita buat? Makalah. Nama proyeknya apa? Mendesain motif batik. Oke, mendesain motif batik. Nama proyeknya mendesain motif batik. Dibantu dengan menggunakan materi transformasi geometri. Sekarang di bagian dilatasinya. Aplikasi yang dibantu yang digunakan adalah GeoGebra. Itu semua sama ya, kelompok 1 sampai kelompok 8. Masih proyek yang keempat, pertemuan yang keempat ini, proyek di pertemuan yang keempat masih sama tentang mendesain motif batik. Ada yang berbeda? Tidak, ya semua sama, mendesain motif batik. Coba perhatikan ke depan. Sama semua, mendesain motif batik. Ya sama, satu bahasa. Berarti apa yang dibuat adalah mendesain motif Batik. Nah, karena kelompok sudah dibentuk dari pertemuan pertama, silakan kalian menuju ke kelompoknya, bekerja dalam kelompok. Ibu akan bagikan LKPD untuk pertemuan keempat sekarang. Ya, silakan dulu duduk di kelompoknya, duduk di kelompok masing-masing. Yang di komputernya untuk masing-masing kelompok bisa menggunakan satu komputer atau 2 komputer. Aplikasi GeoGebra-nya jangan dibuka aplikasi-aplikasi yang lain. Jangan dibuka aplikasi-aplikasi yang lain. Kita fokuskan di GeoGebra-nya. Paham? Masih seperti awal. Dibagi tugasnya. Ada yang merekam, ada yang membuat makalahnya. Dan hari ini harus disempurnakan semua, ya. Hari ini benar-benar harus disempurnakan. Sekarang itu bagi dulu LKPD-nya. LKPD-nya setelah kalian dapat masing-masing kelompok, kalian isi nama kelompoknya. Nama kelompok 1. Ini. Jangan ada beberapa tugas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Ibu cek hanya isi nama kelompok, nama anggota kelompok 1, 2, 3. Jadi ibu tidak tahu karena tidak hafal kan kelompok kalian ya. Nama kelompok 1 gitu ya. Nanti ibu tanyakan yang belum bisa ibu masukkan nilainya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1-nya kelompok 3, kelompok ke sini bawa yang tadi. Ada kurang. Kelompok 1. Kelompok berapa belum? Kelompok 4. Silakan kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Ada yang menulis nama kelompok ibu dengan satu tulisan 1000 ya. Temannya harus dikasih upah untuk menulis nama kelompok ya. Sudah semua nak? Sudah semua dapat? Kalau
jelaskan LKPD-nya lengkapi dengan nama kelompoknya, kemudian bagi tugasnya. Kalian harus melengkapi atau menyempurnakan desain motif yang sudah kalian buat. Lanjut ke fase 2-nya, nak. LKPD-nya sudah ibu bagikan. Mendesain perencanaan proyeknya. Silakan didesain sesempurna mungkin dari geogebranya itu motif batiknya. Silakan didesain. Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Tidak. Oke, silakan dilanjut desain dan ingat selama mendesain itu direkam. Dan yang lainnya ada yang menulis untuk di makalahnya. Coba jangan ribut. Untuk yang lainnya ingat menulis untuk di makalahnya. Hari ini harus benar-benar sempurna semuanya, ya. Siap anak-anak? Siap. Ya, silakan bekerja di kelompoknya. Silakan bekerja di kelompok masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Nah. Kalian juga bisa ya untuk mendesain motif batiknya itu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian bisa melihat tutorialnya yang ada di YouTube ya. Kalian bisa melihat tutorial yang ada di YouTube. Kemudian kalian juga bisa menggunakan buku kalian untuk mencari tahu seperti apa sih, seperti gimana sih caranya dilatasi gitu ya. Dan ingat untuk desainnya subjeknya itu, subjek apa objeknya itu yang harus dihapus. Objeknya ya, objeknya ya. Kalau subjeknya jangan, karena garis-garisnya itu ya. Coba sekarang ada yang sudah selesai sampai, karena kita menyempurnakan ya. Boleh yang sebelumnya kalian sempurnakan kembali. Kita buat pembesarannya. Biasanya pembesaran motifnya itu pasti segi 4, segi 3, kemudian elipnya ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kesulitan? Seharusnya tidak ya, karena sudah pertemuan yang keempat. Kalian ingat tentang pembesaran pengecilan, ada lagunya itu. Mungkin layarnya ingat ya lagunya. Badannya besar. Apa lagi? Tangannya kecil. Tangannya kecil. Kalau mengaum. Ada desanya hafal dia. Untuk jadwal proyeknya, kan jadwal proyeknya hari ini harus sudah sempurna dan selesai dengan warna-warninya, desain yang kalian buat. Hari ini harus selesai. Apabila ada yang misalnya kelompoknya yang tidak mampu sesuai jadwalnya, harus disampaikan ke ibu biar bisa dicarikan solusinya ya. Adakah yang belum menyempurnakan desainnya? Karena sekarang sudah pertemuan terakhir. Sudah semua menyempurnakan? Sudah, masih belajar lagi untuk lebih menyempurnakan ya.
Nah, itu jadwalnya, jangan sampai kalian melenceng jauh dari jadwalnya ya. Cara dilatasi. Dilatasi kan kembali kalian mengingat tentang lagu itu ya. Lagunya Ibu ingatkan tadi, Wayannya dia pasti pintar dia nyanyinya ya, karena Wayan senang nyanyi ya. Apa itu dilatasi? Badannya besar, Tangannya kecil. Desa ini apa dia? Tangannya kecil. Kalau mengaum apa? Yang lain langsung mundur. Yang lain langsung mundur. Ya, biar relax sedikit ya sambil kalian mengerjakan proyeknya ya. Karena untuk dilatasinya saja. Kalau seperti ini dibuat dilatasi mungkin coba faktornya 2 itu misalnya pembesaran ya seperti tadi dilatasi. Ini kan blok. Iya. Jadi seperti itu dia. Membesar dia. Nah, kalau bikin satu objeknya coba bikin satu aja bulat, diperbesar berapa skalanya, diperkecil berapa skalanya, coba di sini. Coba buat di bawahnya misalnya lingkarannya saja. Jangan digeser ke bawah. Kalau udah sekian motif digabungkan untuk diperbesar, kan seperti itu numpuk dia jadinya karena dia pembesaran. Kalau skalanya positif. Desanya ketemu? Apa masih giniin batiknya? Belum ketemu untuk transaksinya. Logo. Ini buat jantung. Jadi jantung kalau tidak dikasih warna ya. Jadi jantung tadi. Boleh dikasih ya. Nah, ini desainnya ya, desainnya. Apa? Nah, silakan disempurnakan kembali desainnya. Ibu mengingatkan kembali anak-anak untuk jadwalnya. Kalau desain seperti itu, seperti tadi Ibu bilang, kalau untuk dilatasinya hanya untuk pembesaran dia misalnya, kalau ini semua dilatasi, dia akan numpuk dia. Iya, numpuk tadi saya nyoba. Nah, akan numpuk dia kalau semua dilatasi. Karena kalau dilatasi hanya misalnya satu benda aja gitu. Berarti ini nggak bisa dilatasi. Pakai pergeseran. Nah, kayak ini misalnya lingkarannya ini kalian dilatasi, diperbesar. Kita ambil contoh yang lain. Kotaknya atau lingkarannya kalian. Nah, itu dilatasinya itu kan memperbesar. Desain untuk memperbesar itu biar bagus seperti apa? Kesulitannya ya. Oke, coba kita perhatikan di kelompoknya tulis ya. Boleh. Seberapa jauh ya? Seberapa? 5. Ada di ini. Oh dia. Titik awalnya. Dilatasinya coba ulang. Kelompok berapa ini? Kelompok 7. Coba yang lainnya jangan ribut. Coba di titik dilatasinya itu bisa jauh, bisa dekat dari objek awalnya ya. Dilatasinya dengan faktor skala 2. Begitu dia pembesarannya ya. Coba kalau itu dikembalikan ke yang kecil, dikecilin lagi. Jadi ada besar, ada kecil.
Ya, Pak. Kita coba yang kecil. Bukan itu dikecilin, tetapi yang besar dikecilin. Nah, yang besar dikecilin. Masih sama di sana dia titiknya, mungkin titik dilatasinya. Titik besarnya kan misalnya yang besar di pakai skala minnya. Min. Gimana dia muncul? Jauh. Kenapa min 2-nya ini ya? Coba diulang. Min 2, kenapa dia jadi besar ya? Ini gampang banget bikin. Gampang banget. Ya, seperti itu dipresentasikan faktor ya. Nah, kembali karena dia dilatasi seperti Ibu bilang tadi, ada pembesaran, ada pengecilan. Harus pintar-pintar bisa mengatur titik dilatasinya ya. Titiknya harus bisa diatur. Ambil setengahnya. Oke? Untuk desain dilatasinya yang sederhana sekali. Misalnya kita buat elip ya. Kita buat elip. Nah, kita buat elip, coba diperhatikan di depan. Kita buat elip. Nah, ini untuk elip ini kita membuat dilatasinya. Dilatasinya kita buat titik dilatasinya, misalnya di titik dilatasinya di mana? Di 0,0 atau di satunya boleh, di 1. Kalau ini kita misalnya melakukan dilatasi dengan skalanya yang dengan skalanya faktor dilatasinya terhadap titik itu dengan skalanya misalnya 2. Nah, seperti itu dia. Kalian tinggal warnai. Oh, ini terlalu besar, mungkin dengan skala 2 kita rubah. Kita pakai skalanya 1. Nah, pakai skalanya 1. Munculkan dia sama ya, kalau 1 ya. Kalau 1 sama. Kita coba dengan skala 1,5 bisakah? Bisakah 1,5? Bisa, Bu. Oke. Oh, Seperti itu. Kita warnai misalnya. Kita warnai untuk desain yang pertama. Warna apa? Requestnya. Warna apa requestnya? Kita warnai. Di manakah pengaturan warnanya? Garisnya ini saja. Oke. Warna ini warnanya ke warna, kemudian di ininya Ibu, ini ya susah ya untuk pengaturan warnanya. Di full, kalau full dia tidak muncul di sini ya. Tidak muncul di sini. Yang lain gimana? Kelompok yang lain? Untuk dilatasi kesulitan kah? Tidak, Bu. Tidak?
Benar tidak untuk dilatasinya? Benar tidak kesulitan? Oke, coba kita perhatikan yang dilatasinya. Nah, ini Bisa kok bisa. Kok bisa? Nggak tahu, aku nyoba-nyoba pakai ini. Oh gitu. min dia, min kan mengecil dia, sama seperti yang di kelompok fungsinya. Kalau dia kecil Ini bayangan. ingat. Bisa. Cek algebranya. Ya kan buka yang lainnya. Bagus sekali nampak bisa. Malah besar dia. Titiknya yang di min minus. Dilatasinya di min minus. Siapa sampai ini? Kok bisa ya? Oh, pilih deh. Jauh ya, aku bisa. Nggak tahu. Ini kok bisa dia? Dia pakai min. Nah, oke. Pakai min aku. Coba pakai mimi. Sudah pakai min. Kalau ada positif, negatifnya udah. Positifnya sudah dia lebih besar. Sekarang dari yang positif itu kita kecilkan. Kita kecilkan. Dari min tapi tidak mau dia, malah membesar dia. Nah itu ya. Kalau kita tentukan untuk faktor skalanya sendiri, didesain seindah mungkin, didesain seindah mungkin untuk motifnya. Kalian kan pertemuan keempat hari ini, coba perhatikan. Pertemuan keempat hari ini, kalian kalau memang tidak bisa dilatasinya dipakai di motif batiknya, misalnya kalian pergunakan yang ketiga yang refleksi, translasi, dan rotasinya ya. Jangan terpaku, oh saya nggak bisa menggunakan dilatasinya pada desainnya. Kalau kalian gabung mungkin bisa, tapi itulah kalian harus benar-benar membuat seindah mungkin, semaksimal mungkin, dan seseni mungkin. Jangan ibu dibesarkan, ibu udah segini saja udah cukup gitu ya. Kalau ibu dikuruskan mungkin gak dikasih makan-makan tambah kurus ibu ya. Namanya pembesaran perkalian kan bisa jadi manusia juga bisa dikasih contoh ya. Kalau dikasih makan tambah banyak dia tambah gemuk dia ya. Tadi ibu sudah ngecek untuk di fase 4-nya, untuk mengecek desain yang kalian buat sudah sejauh mana. Itu sekarang kita ke fase 5-nya, yaitu menguji dari hasil proyek yang kalian buat. Hari ini kan pertemuan yang terakhir untuk proyeknya. Kalian harus mengumpulkan produknya, mengumpulkan dengan link videonya. Itu juga sudah masuk ke WA-nya ibu. Sekarang kita mempresentasikan untuk masing-masing kelompoknya. Semua kelompoknya harus presentasi ya, tidak ada yang tidak presentasi karena kita mengumpulkan produk. Ya, paham? Paham. Ibu akan acak untuk presentasinya atau ibu tunjuk langsung dari 1 sampai 8 berurut atau acak, gimana menurut kalian? Berurut. Berurut, oke, dari 8 apa dari 1? Dari 8. Dari 8 atau dari 1? Berurut dari 1 karena itu angka paling kecil ya. Kita cek hasil dari pekerjaan kalian untuk yang kelompok 1. Kelompok 1 sudah siapkah? Sudah siapkah? Mana kelompok 1? Makalahnya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita duduk aja, kita lihat yang lainnya, perhatikan, kita lihat video yang diselesaikan sama kelompok 1. Kita cek video dari kelompok 1. Kalian boleh nanti misalnya
ada pertanyaan, Bu, ternyata seperti ini videonya saya tidak setuju gitu misalnya, ya boleh ya. Perhatikan dengan baik yang dibuat sama temannya. Kelihatan tidak? Kecil ya? Iya, Bu. Karena dipotong ya, dipotong. Nah, nanti bisa diatur, diperbesar lagi mungkin ya. Kita cek. Desain yang dibuat itu adalah pakai titik-titik. Ibu lihat, Ibu perhatikan pakai titik-titik. Yang lainnya perhatikan. Nah, pakai titik-titik. Terus itu motif awal, desain awalnya. Kita cek lagi. Seberapa sudah diselesaikan. Nah, ini di bagian yang lain untuk kelompok satunya. Kita cek lagi. Nah, ini udah lebih sempurna. Ibu lihat desainnya. Yang lainnya diperhatikan ya. Jangan lain-lain. Perhatikan video temennya. Kalian boleh mengomentarinya ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya untuk desain motif batik kelompok satunya. Nah, ini selesai sudah ya. Selesai sudah untuk kelompok satunya. Kasih tepuk tangan. Ternyata desainnya bagus ya. Bagus tidak? Bagus. Ini cuma kurang diperbesar aja ya. Nanti apa namanya videonya mungkin biar bisa kelihatan lebih lebar, jadi kelihatan tidak kecil sekali seperti ini. Untuk kelompok satu, produk yang lagi satu makalahnya sudah selesai? Oke, dikumpul langsung. Dikumpul langsung. Kita putar videonya, presentasi videonya, kemudian makalahnya dikumpul. Untuk makalah, Ibu cek ya, makalahnya apakah sudah sesuai dengan yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah dijadikan satu di sini? Sudah. Oke, LKPD-nya sudah. Ini kan untuk apa namanya makalahnya juga sudah diberikan petunjuknya seperti apa dibuat susunan makalahnya. Nanti Ibu akan cek ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk kelompok 2-nya ya. Nah, ini kan Ibu sudah rekap link-link video kalian. Kita putar yang video kelompok 2-nya. Nah, perhatikan yang lainnya ya. Yang lainnya jangan lain-lain, diperhatikan videonya. Ada suaranya Ibu ternyata ya. Suaranya Ibu. Itu desain yang sudah dibuat ya. Ini singkat sekali videonya, singkat tapi pasti. Ada itu apa yang dipakai, translasinya atau refleksinya. Nah, ini memakai itu ya. Videonya udah selesai ya? Belum ya? Oh, ini masih videonya. Ini lebih terang dari yang tadi. Yang tadi padahal bagus warna-warni. Nah,
C sudah. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Ibu lupa tadi minta berdiri kelompok 2-nya ya. Kelompok 2-nya makalahnya sudah jadi? Sudah, silakan dikumpul makalahnya. Nah, makalah dari kelompok 2. Makalah dari kelompok 2. Nanti Ibu akan cek makalahnya, berarti link videonya sudah untuk kelompok 2 juga akan Ibu nilai, kemudian makalahnya juga akan Ibu nilai. Nah, ini di sini ternyata isi ya, lampirannya diisi apa namanya yang sudah dia kerjakan ya di kelompok 2-nya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok karena berurut, sekarang kelompok ketiga. Kita tonton video kelompok ketiga. Produknya juga Ibu akan cek apakah sesuai. Kelompok 3. 2 menit. Itu kelompoknya. Yang lainnya perhatikan. Nanti Ibu minta kalian membuat refleksi dari semua video yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk yang seperti ini Ibu cek ya, Ibu sempat buka tadi setelah kalian kumpul satu-satu link videonya. Ternyata untuk yang motif seperti ini ada beberapa kelompok yang memang membuat tetapi dengan warna-warna yang berbeda ya. Mungkin lebih gampang ya yang ini ya, sangat gampang membuatnya ya. Bagus tidak? Bagus ya. Nah, coba apa kesalahannya anak-anak? Labelnya. Ya, di tadi video tadinya itu labelnya ya. Ini menggunakan translasi. Oke, itu yang translasinya. Kemudian ini rotasinya. Yang dilatasinya. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Nah, kelompok 3-nya makalahnya gimana? Sudah. Makalah kelompok 3. Kita cek makalah kelompok 3. Kelompok 3 produknya sudah dikumpul berarti ya. Nanti Ibu cek untuk nilainya, desainnya juga sudah dilampirkan di sini. Nah, coba perhatikan yang lainnya. Untuk kelompok 3 Ibu langsung refleksi saja nanti sebelum Ibu nilai ya. Seperti tadi dibilang untuk apanya yang harus dihilangkan di desainnya? Labelnya, label kartesiusnya. Nanti lebih perbanyak lagi ya untuk kelompok 3-nya di GeoGebra-nya dipergunakan setiap saat kalau memang ada waktu untuk kembali belajar mendesainnya ya. Yang lainnya juga sama ya. Kalian bisa setiap saat dipergunakan GeoGebra-nya kalau kalian ada waktu luang untuk membuat desain-desain yang baru ya. Nah, ini kelompok 3. Selanjutnya kita lihat video dari kelompok 4. Ya, sudah menunggu nih kelompok 4-nya. Kita lihat video dari kelompok 4-nya.
Nah, ini kan Ibu bilang ada motifnya yang sama dengan kelompok yang lain, cuma warnanya. Ini benar ya kelompok keempat? Ya. Nah, cantik sekali. Tahu-tahu polanya dibuat atau sudah jereng jadi gitu ya. Lanjutkan ya. Ini hasil dilatasinya untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4-nya ya. Untuk kelompok 4-nya, mana kelompok 4-nya? Mana kelompok 4? Oke. Kalian sudah perhatikan apa namanya desain yang dibuat sama kelompok 4-nya? Sudah. Kira-kira gimana? Bagus. Bagus. Nah, ini desainnya senang kalian warna biru ya, kelompok 4 ya. Dari yang tadi kalian hasilkan, yang kalian buat dalam videonya, ini yang terbaik rasanya Ibu cek untuk desainnya ya. Di GeoGebra-nya bisa kita lihat. GeoGebra-nya juga sudah dikirim, nanti Ibu rekap GeoGebra-nya, bisa kita lihat cara-caranya untuk desainnya ini ya. Bisa, nanti kita cek kalau ada waktu lagi ya. GeoGebra-nya itu dikirim desainnya apakah memakai dilatasi, rotasi, refleksi, seperti itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4-nya. Perhatikan semuanya di GeoGebra-nya. Ini dikirimkan ke Ibu untuk GeoGebra-nya apa saja dipakai untuk membuat desainnya oleh kelompok 4-nya. Kita berikan applause nanti ya, apa saja, apa masuk dia semua ke bagian-bagian. Ternyata ada dilatasi. Kelompok 4-nya dia mampu untuk membuat desainnya dengan menggunakan dilatasi. Dilatasi ini diperbesar, kotaknya kecil dulu ya, yang ini kotak kecil dulu, kotak kecil, kotak besar, diperbesar seperti itu. Nah, dilatasi semua ini. Dilatasi semua yang dipakai. Ada refleksi juga ya. Wah, kelompok 4-nya dia jawab, ada refleksi juga Bu, gitu dia. Ada refleksi juga, ada translasi. Oke, ada translasi. Ada refleksi. Kita lihat rotasinya apakah ada? Tadi di atas. Oh, sudah ada ya di atas ya. Rotasi. Ini ada lagi di bawah rotasi ya. Tapi sudah ada rotasinya 180 derajat. Kalau rotasi 180 derajat ke arah mana? Positif dia. Berarti berlawanan arah jarumnya. Nah, ini sudah dipakai semua untuk kelompok 4-nya. Desain motifnya ini dikerjakan selama 4 minggu. Jadi hasilnya lumayan bagus ya. Bagus tidak? Bagus. Untuk kelompok 4, mana dia kelompok 4 ya? Kelompok 4, apakah makalahnya sudah jadi? Sudah. Kalau sudah jadi silakan dikumpul. Nah, ini makalah kelompok 4-nya. Ibu cek sedikit ya.
ditampilkan di sini juga ditampilkan. Nah, desain yang lainnya juga ditampilkan di sini. LKPD-nya, oke. Kemudian ini juga dikopas ke sini. Ya, jadi tahu caranya apakah memakai transformasi geometri. Ternyata semuanya ada. Apa aja transformasi geometri? Refleksi, translasi, Rotasi, dilatasi. dilatasi. Ada semua di sini. Tepuk tangan lagi untuk kelompok. Kita lanjut ya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 kita cek video dari kelompok 5. Yang lainnya perhatikan. Nah, ini ada yang sama ya dengan kelompok lain, mungkin warnanya yang berbeda ya. Itu apa kira-kira dari videonya? Refleksi apa-apa? Konsentrasi? Refleksi. Refleksi ya. Nah, ini ada lagi. Ada penampakan di belakangnya. Oke, itu dari ini dilatasi. Lama sekali dibukanya, gimana kalau kita lihat fotonya saja ya, fotonya, filenya yang sudah dikirim seperti ini. Nanti bisa ditanyakan ke kelompok 5-nya apa saja dipergunakan di desainnya. Menurut kalian ini selain kelompok 5, desainnya ini gimana? Bagus banget. Bagus? Bagus. Nah, untuk kelompok 5-nya, Ibu tanya nih kelompok 5-nya, membuatnya ini apakah perlu waktu yang sangat lama? Iya, Bu. Iya, waktunya lama. Tapi kan sudah Ibu kasih tahu caranya, buat dulu satu, baru dicerminkan. Ada seperti itu, benar Iya. caranya? Iya, Bu. Ternyata ini adalah menurut Ibu motifnya sangat bagus ya untuk kalian desain yang kelompok 5-nya. Yang lainnya juga bisa belajar ya mendesain ini. Maunya Ibu buka GeoGebra-nya, apa saja sih dipakai di dalam GeoGebra-nya, transformasi geometrinya. Ternyata saat dibuka GeoGebra-nya, padahal sudah pakai LAN ya. Nah, ini kendala juga di sarangannya. Ibu mohon maaf tidak bisa menampilkan untuk yang dimiliki oleh kelompok 5 untuk GeoGebra-nya ya. Kalau kelompok 4 tadi kan bisa ditampilkan, oh ternyata rotasi ada. Dia protes, Ibu bilang tidak ada rotasi. Nah, ini juga Ibu mau cek apa aja sih ada di sini gitu ya, transformasi geometrinya. Ada tepuk tangan dulu untuk kelompok. Biar tidak sampai lupa, Ibu minta makalahnya. Kelompok 5, kita cek makalahnya kelompok 5. Nah, ini dia makalahnya kelompok 5. Tidak apa-apa, tidak dijilid ya, yang lainnya juga ada yang tidak dijilid ya. Isinya nanti akan Ibu cek, kemudian desain-desainnya juga sudah dilampirkan di sini. LKPD-nya yang ditulis-tulis setiap pertemuan untuk diketik, bisa Ibu akan cek apa sudah masuk ke dalam makalahnya ya.
Nah, ini juga sudah dilampirkan motif terakhir yang dibuat. Nah, ini juga sudah Ibu dikasih file GeoGebra-nya, tetapi ternyata lama sekali dibuka ya. Beri tepuk tangan yang paling apa ya namanya ya. Desainnya kelompok 5 sangat bagus ya. Ya, kita stop untuk kelompok 5, selanjutnya kelompok 6. Ya, kita cek video dari kelompok 6-nya. Video dari kelompok 6 kita buka, yang lainnya tolong diperhatikan, jangan lain-lain. Semuanya sudah mengerjakan. Semuanya sudah mengerjakan. Nah, ini kembali Ibu lihat di video awalnya hampir sama ya. Di video awalnya hampir sama motif yang dibuat. Tapi tidak apa-apa. Di awal kita kan baru belajar ya. Baru belajar di awalnya. Kalian mempergunakan yang ada di tutorial YouTube-nya, tidak apa-apa ya. Nah, ini digeser sama kelompok 6. Mana kelompok 6? Mana kelompok? Oh, ini sana dia di pojok kelompok. Segitu saja ya. Ternyata sudah selesai ya. Untuk kelompok 6-nya ternyata sudah selesai. Kelompok 6 Ibu minta untuk makalahnya dikumpulkan kelompok 6-nya. Nah, ini juga sudah selesai ya makalahnya ya. Kita cek dulu makalahnya sebentar. Oh, ada dibuat jenis batiknya, dibuat gambarnya, kemudian ada GeoGebra-nya. Oke, di sini sudah dicantum. Tapi gambarnya ini ya, di videonya ya apa namanya? Sepertinya agak kabur ya. Agak kabur ya, bener ya? Oke, tak kirain penglihatan Ibu aja yang kabur. Ternyata benar agak kabur ya. Nah, ini kelompok 6 sudah mengumpulkan makalahnya. Sekarang lanjut ke kelompok 7. Kita lihat kelompok 7. Kelompok 7-nya Ibu belum masukkan ke rekapnya untuk apa namanya? Linknya. Link kelompok 7. Link kelompok 7 yang dikumpulkan, manakah dia? Oke, masukkan dulu ke rekap. Oh, sudah. Ini bisa kita buka YouTube-nya. Perhatikan yang lainnya, jangan lain-lain. Perhatikan video temannya. Wow. Oh, ada musik. Kelompok berapa ini? 7. Kelompok 7. Kelompok 7 juga ada ngirim file GeoGebra ya ke Ibu ya, kelompok 7-nya ya. Nah, ini yang termirip ya. Ternyata senang juga ada musiknya begini. Menyampaikan ke Ibu GeoGebra-nya karena Ibu minta ya, karena Ibu minta kok rasanya setiap pertemuan itu Bu cek beberapa kelompok itu bagus-bagus sekali desainnya, jadi Ibu minta GeoGebra-nya. Nah, ini file yang bisa disampaikan yang dibuat oleh kelompok 7 di GeoGebra-nya. Jadi kalian bisa tentukan apa saja sih yang ada di desain yang dibuat. Ada poligon, kemudian dilatasi. Apanya yang dilatasi? Kemungkinan dilatasinya bisa dilihat. Nah, nanti ya di sini ya ada dilatasinya bagian mana, kemudian ada refleksi, rotasi. Kemudian ada rotasi, kemudian ada refleksi.
lagi. Nah, refleksi dan apa dipakai? Refleksi, rotasi, dan refleksi sama rotasi saja ya. Refleksi dan rotasi saja. Nah, Ibu percepat ya. Apa saja? Rotasi dan Refleksi. ada rotasi dan refleksi saja. Nah, ternyata untuk motifnya ini kelompok 7-nya dia menggunakan rotasi dan refleksi saja. Nanti Ibu akan cek, kalau Ibu mau tahu caranya, Ibu akan tonton lagi di videonya yang dibuat, tapi videonya musiknya menghibur banget. Cepat, kalau di videonya Ibu nggak bisa mengikuti pasti karena Ibu minta GeoGebranya. Nah, ini Ibu akan belajar dari kelompok 7-nya, jadinya desainnya bagus atau tidak? Bagus. Pasti tepuk tangan gitu. Oke, itu kelompok 7 ya. Yang lainnya tolong mungkin bisa belajar dari kelompok 7-nya untuk desainnya ya. GeoGebra ternyata sudah ya pahami penggunaannya dalam mendesain. Oke, sudah kelompok 7, sekarang kita ke kelompok yang paling akhir. Oh ya, kalian belum yang kelompok 7-nya mengumpulkan produk makalahnya. Makalahnya mana? Oke, makalahnya. Silakan masuk. Ada yang permisi tadi ke toilet ya. Nah, ini makalah dari kelompok 7, ternyata dia ada di bagian depan di covernya ya. Bagus tidak? Bagus. Ibu kan tidak mengharuskan untuk dijilid ya, tidak mengharuskan, biar menghemat biaya kelompok kalian. Nah, ini juga ada diberikan contoh-contoh motif batiknya. Ibu cek di belakang juga sudah ada apa saja yang dibuat. Kemudian link videonya sudah ada juga di sini. Coba Ibu cek dulu link videonya. Ada tidak di makalahnya? Ibu cek dulu link videonya. Oh, ada. Link videonya ada ya. Ada link videonya di sini. Nanti Ibu cek untuk pembuatannya yang ini. Ya. Kasih tepuk tangan lagi sekali dulu. Hasil dari kelompok 8 ya. Kelompok 8 itu menggunakan, nah ini ya, kita cek kelompok 8. Kelompok 8, nah sama di awal kurang lebih baru belajar itu ya, di awal ya, sama dengan yang beberapa kelompok buatnya. Kelompok 8 videonya alon sekali ya. Videonya alon sekali. Yang lainnya ada yang cepat sekali sampai gerakan Ibu di belakang kayak apa gitu ya. Aduh. Percepat ya, Ibu percepat sedikit ya, karena terlalu ini apa namanya, kita cek, Ibu akan cek lagi nanti. Nah, ini videonya yang lain dalam pewarnaan. Nah, ini yang sempat dipresentasikan. Nah, warnanya bagus sekali. Aduh, bagus sekali warnanya. Dan Ibu akan memberikan kejutan sedikit dari kelompok 8-nya ini, tetapi Ibu minta filenya, ternyata dia desainnya lagi desain yang dibuat oleh tadi itu kan buat seperti ini kan, buat seperti ini, ternyata diolah lagi lebih kompleks lagi oleh kelompok 8 seperti ini. Mana kelompok 8?
Bibatsu. Bibatsu ya? Iya, berarti ibu harus belajar dari Bibatsu kalau gitu ya. Wah, bagus tidak ini? Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget ya. Nanti dikembangkan desainnya ini bagus sekali, ibu senang sekali lihatnya. Belajar juga mungkin dari YouTube juga ya Bibatsu ya, untuk melihat desain-desain GeoGebra, desain-desain motif batiknya. Ini untuk videonya akan ibu cek apakah ini masuk ke videonya. Habis itu ibu minta file GeoGebra-nya, ternyata sama kasusnya dengan kelompok 5, lama sekali dibuka gitu ya. Semakin banyak transformasi geometri yang ada di GeoGebra-nya, dia akan semakin lemot ya. Dibukanya harus dengan WiFi atau LAN yang kencang sekali. Untuk kelompok 8, makalahnya apa sudah selesai? Oke, nah dikumpulkan. Wah, ini pekerjaannya sudah rapi, ini juga sudah rapi, dijilid. Berarti keluar biayanya untuk kelompok 8-nya lebih dari yang lainnya ya. Ya. Oke, ibu cek sedikit makalahnya. Ternyata dilampirkan di sini, kemudian dilampirkan juga cara-caranya ya, di screenshot untuk GeoGebra-nya. Bisa dipelajari dari sini kalau begitu. Kalau tidak bisa dibuka GeoGebra-nya ya, boleh kalian pinjam punyanya kelompok 8-nya, punya Bibatsu-nya. Kalau memang tidak bisa dibuka di GeoGebra-nya, di makalahnya kita lihat, kita pelajari ya. Oke, ternyata sudah 8 kelompok ya. 8 kelompok dari tadi kita sudah cek videonya, produknya juga sudah terkumpul berupa makalah ke-8-nya, kemudian link videonya juga sudah ibu rekap, ada semua. Berarti tepat waktu mengumpulkan tugasnya hari ini. Ibu terima kasih banyak, dan ibu ingin menanyakan ke kalian untuk sekian tadi hasilnya yang sudah dipresentasikan. Ibu tutup dulu ya. Yang sudah dipresentasikan, motif mana yang menurut kalian paling kalian senangi, paling bagus menurut kalian? Kalau kalian yang menilai, misalnya apakah kelompok 8, kelompok berapa? 8. Kelompok 8 itu urutan keberapa dia? 1. Urutan ke-1 katanya ya, Bibatsu ya. Yang menurut kalian yang urutan kedua? 7. Kelompoknya 7, kelompok Felicianya ya. Iya. Motif yang lainnya mungkin ada di urutan ketiga, kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya, kelompoknya Cantika. Terus dari yang dilihat tadi, ibu sih pingin juga ada yang seperti juara 1, juara 2, juara 3, ada harapan 1 juga ya, lagi 1. Kira-kira desain mana yang kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4-nya? Semuanya sudah kita lihat makalahnya, presentasi dari videonya, video yang dibuat. Berarti semua produk yang ibu minta di pertemuan ini sudah dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih banyak. Mari kita belajar lagi untuk kedepannya menyelesaikan motif-motif batik yang ingin kalian perbanyak lagi untuk mengetahui ilmunya ya. Tidak hanya kelompok 8 seperti tadi, kelompok 7, kelompok 5 dan kelompok 4. Kelompok yang lainnya juga bagus ya.
Cuma apa refleksinya dia di objeknya itu masih tidak dihilangkan, jadi kelihatan titik-titiknya atau garisnya yang seharusnya dihilangkan. Motifnya masih sederhana sekali yang lainnya ya. Terima kasih sudah belajar untuk membuat dan mendesain dari motif batik tersebut. Berguna apa tidak untuk kalian? Berguna. Tadi sudah presentasi ya, di fase yang kelima itu penyajian hasil dari penyempurnaan desain motif batiknya. Sekarang kita akan menuju ke fase selanjutnya, yaitu tentang mengevaluasi pengalaman kalian selama mengerjakan desain motif batiknya di kelompok kalian masing-masing. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil evaluasinya. Silakan, siapa yang mau ke depan? Oke, Desa di kelompok mana? 2. Kelompok 2, silakan. Dilatasi itu dapat berarti transformasi yang mengubah suatu benda, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tanpa merubah bentuk bangunnya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sejauh ini, saya tadi menyampaikan tentang evaluasi pengalamannya dalam kelompok untuk mengerjakan proyeknya. Sekarang Ibu minta yang lainnya untuk menyampaikan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Proyek 1, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4-nya kan sudah selesai nih sekarang. Sudah dikumpul ya, sudah dikumpulkan semua produknya. Ibu minta kalau Desa tadi hanya menyampaikan tentang kesulitannya dia di bagian dilatasinya, tetapi tadi Ibu lihat desain-desain yang lumayan kompleks itu bisa menggunakan dilatasinya. Atau Ibu minta yang tadi ada di peringkat pertama, menurut kalian kelompok berapa tadi? 8. 8. Ya, silakan sampaikan evaluasi secara keseluruhannya untuk pengalamannya membuat desainnya. Enggak sendiri saja. Stop tadi kan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Giri Ubat Satyanan dari kelompok 8, nomor absen saya 12. Saya di sini akan meringkas sesuatu atau mengevaluasikan. Nah, dari hari pertama atau pertemuan pertama kita sudah belajar tentang dilatasi, translasi, rotasi dan juga refleksi. Nah, 4 tersebut itu kita bisa juga bikin untuk membuat batik. Seperti yang tadi itu banyak sekali kelompok-kelompok yang sudah membuat batik seperti Batiknya ya, Ibu lihatin ya. seperti ini. Kami dari kelompok 8 ini sudah membuatnya dengan berbagai cara, yaitu tentang dengan cara refleksi, dilatasi, translasi dan juga rotasi. Nah, seperti Desa bilang, kalau misalnya itu dilatasi itu memang agak susah karena menurut saya juga agak susah diatur, tapi perlahan-lahan pasti kita akan juga akan terbiasa. Nah, di sini tuh saya akan pertama tuh buat satu ini dulu, lalu saya refleksikan lagi sehingga terbuat dari motif batik seperti ini. Oke, beri tepuk tangan. Wibatsunya ini senang desain atau gimana kok bisa kelompoknya di Wibatsu dan dibilang bahwa ketuanya adalah Wibatsu bisa untuk menyusun desain seperti ini? Emang senang desain? Saya tuh sebenarnya tuh belum tahu kayak gimana cara desain, tapi waktu saya langsung dikenalin sama gue geobras sih, saya langsung kayaknya ini saya interested. Ya. Bisa belajar Ya. dari. Oke, ternyata awalnya memang tidak senang untuk desainnya ya, tetapi belajar. Dan untuk evaluasi mandiri masih dibantu oleh aplikasi GeoGebra-nya. Ibu sudah kirim linknya ya, di grup kelasnya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Untuk evaluasi mandirinya bisa Ibu lihatkan di depan ya. Ini yang kalian sampaikan tadi, lampu senter. Ya, silakan diisi
pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya. Setelah itu selesai dikirim ya, silakan diisi dulu, disimpan setelah itu. Waktu kalian ingat ya, terus dia berjalan ya, waktunya terus berjalan, hanya 10 menit, tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang mengerjakan, membantu temannya untuk mengerjakan tugas evaluasi mandirinya. Oke, silakan diselesaikan dengan baik. Perhatikan waktunya. Perhatikan waktunya. Ada juga soal tentang bangun trapesium di sana ya, untuk segi 4. Hanya tentang benar salah, benar salah, benar salah. Kemudian kalian buat kesimpulannya. Ada yang ngetiknya ketak ya. Ya, seperti udah ngetik itu apa namanya 10 jari apa berapa jari. Ada yang 14 jari ngetiknya, kotak gitu kayak pakai mesin ketik ya. 2 menitnya habis nak. 2 menitnya sudah habis. Silakan taruh HP-nya. Diamkan dulu komputernya. Yang kalau ada yang menggunakan komputer, evaluasi mandirinya sudah selesai. Silakan menghadap ke depan semuanya. Silakan menghadap ke depan semuanya. Atau mungkin ada yang belum selesai. Dikit-dikit, tidak apa-apa. Nanti ibu akan cek nilainya ya. Untuk evaluasi mandirinya ibu akan cek nilainya semuanya dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan 4. Gimana kira-kira perasaan kalian? Senang banget. Senang banget Bu. Lagi ada siapa ya? Ada Wayan yang bisa menghibur tadinya ya. Badannya besar, itu benar ya, badannya besar. Memang benar ya badannya besar ya. Tangannya kecil lah, itu jadi menghibur ya. Menghibur. Udah. Waduh, motivasi saya belum selesai. Padahal seperti itu di kelompoknya. Ternyata dihibur sama teman kalian. Ya, nah itu salah satu keunggulan dari beberapa teman kalian yang mampu untuk membuat suasana kita belajar semakin senang, sehingga kalian akan merasa senang belajarnya. Ya, matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang patut kalian senangi untuk dipelajari, karena akan kalian pergunakan selamanya. Ya, baik anak-anak, karena kalian sudah merasa senang, ibu juga senang membagi ilmu ibu untuk kalian bisa mendesain motif batik seindah dan seseni itu, seperti nama ibu jadi ingat ya. Seperti nama ibu, seni banget namanya ibu. Kalau ibu mendesainnya juga berusaha seseni mungkin seperti nama ibu ya. Anak-anak, ternyata proyeknya sudah diselesaikan. Kemudian produknya juga sudah dikumpulkan, baik makalah dan link videonya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bertemu tidak di project lagi ya, tergantung nanti materinya. Kalau bisa kita buat project lagi, kita buat project. Maukah kalian? Mau. Mau, ada yang mau, ada yang tidak nih, ada yang begini ya. Mau apa tidak? Mau tidak belajar lagi tentang proyek kalau ada materi lain tapi tidak transformasi geometri lagi ya. Mungkin materi lain kalau memang memungkinkan untuk kita buat proyek, nanti kita buat proyek lagi ya.
untuk menambah pengalaman kalian dalam penggunaan aplikasi, kemudian dalam pengembangan matematikanya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Asana Paramesanti Om Santi 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 Om. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih.